Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat edukasi. Salam kompetensi. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat kesehatan yang telah diberikan pada kita semua. Siswa hebat harus tetap semangat mengikuti semua pembelajaran meski dalam keadaan pembelajaran daring di tengah wabah yang melanda negeri ini. Mengawali pembelajaran mapel teknik pengembangbiakan komoditas perikanan, mari kita senantiasa berdoa untuk memulai setiap aktivitas kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memberikan kita hidayah, pemahaman lebih mudah dalam beraktivitas, khususnya dalam pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis pemijahan alami. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan mampu menguasai kompetensi teknik pengembangbiakan, khususnya dalam pemijahan ikan secara alami, mulai dari persiapan bak atau kolam, kemudian seleksi induk, pemberokan, dan pelepasan induk ikan ke kolam pemijahan dalam rangka perkawinan ikan atau pemijahan ikan di kolam atau di bak secara alami. Sahabat edukasi, pokok bahasan pemijahan ikan secara alami ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persiapan bak atau persiapan kolam pemijahan. Kemudian yang kedua adalah seleksi induk. Yang ketiga adalah pemberokan atau pemuasaan. Dan yang keempat adalah pelepasan induk jantan dan induk betina ke kolam pemijahan. Untuk pemijahan ikan secara alami, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemijahan alami. Pemijahan ikan secara alami adalah pemijahan terhadap induk ikan tanpa perlakuan. Artinya tanpa perlakuan, kita melakukan pemijahan dengan mempertemukan induk jantan dan betina yang telah matang gonak di dalam satu kolam atau dalam bak pemijahan. Selanjutnya terjadi pemijahan secara alami. Dalam hal ini, kegiatan pemijahan alami tanpa adanya campur tangan dari manusia kecuali dalam hal memilih induk yang telah matang gonak. Kenapa harus matang gonak? Karena
induk yang matang gonak, baik jantan maupun betina, ini yang dapat melakukan pemijahan. Pertanyaan, kalau belum matang gonat, apakah bisa memijah? Tentunya tidak dapat memijah, karena tingkat kematangan gonat daripada induk jantan dan induk betina menentukan keberhasilan dalam pemijahan ikan. Pemijahan ikan secara alami merupakan modifikasi kebiasaan ikan memijah di alam. Agar lebih terkontrol, kebiasaan pemijahan ikan di alam tersebut dimodifikasi dan diadaptasikan di kolam. Umumnya, induk ikan dialami memijah pada musim hujan. Pemijahan induk ikan secara tradisional terdapat pengaruh tanah kering yang bersentuhan dengan air. Pada musim kemarau, permukaan air baik di sungai, danau, atau rawa umumnya menurun. Sebaliknya, permukaan daratan makin luas, sedangkan pada musim hujan permukaan air naik dan permukaan daratan semakin sedikit atau menyempit. Pada saat musim hujan, tanah kering bersatu, bercampur dengan air akan mengeluarkan suatu hormon yang disebut petrikor. Hormon ini mengeluarkan bau khas yang dapat merangsang induk ikan, khususnya ikan mas, untuk memijah. Induk ikan mas yang telah matang gonat akan terangsang dan melakukan pemijahan. Tahap awal dalam melakukan pemijahan alami yaitu persiapan bak atau persiapan kolam pemijahan. Pemijahan ikan secara alami bisa dilakukan di bak, fiberglass, kolam air deras, atau di kolam tanah. Pada pemijahan alami, persiapan kolam pemijahan meliputi pembersihan dari rumput dan sampah, pengeringan, pemasangan kakaban atau substrat, dan pengisian air. Pengeringan kolam pemijahan ini bertujuan untuk mengoksidasi gas beracun pada dasar kolam dan membunuh hama penyakit ikan. Kolam pemijahan harus dalam keadaan bersih dari sampah, dari rumput, dari kotoran, atau lainnya yang tidak dibutuhkan dalam pemijahan. Hal ini tentunya agar induk ikan tidak menempelkan telur pada rumput atau pada sampah atau pada kotoran tersebut. Dalam pengisian air di kolam pemijahan itu ketinggian 50 sampai 70 cm. Kakaban atau substrat dipasang 5 sampai 10 cm di bawah permukaan air, dan jumlah kakaban yang dipasang di kolam pemijahan sebanyak 6 sampai 8 lembar kakaban tiap ekor induk betina ikan. Ini bisa dilihat pada gambaran tadi.
Kemudian dalam pemijahan induk ikan secara alami, pada kebiasaan masyarakat itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada namanya cara Sunda. Cara Sunda ini luas kolam pemijahan 25-30 meter persegi. Dasar kolam sedikit berlumpur. Kolam dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari. Kemudian induk dimasukkan pada sore hari. Disediakan ijuk untuk menempelkan telur. Setelah proses pemijahan selesai, ijuk kemudian dipindah ke kolam penetasan. Yang kedua, cara Cimindi. Luas kolamnya sama dengan cara Sunda, 25-30 meter persegi. Dasar kolam sedikit berlumpur. Kolam kita keringkan, kemudian pada pagi hari induk dimasukkan pada sore hari. Kolam pemijahan itu sekaligus merupakan kolam penetasan. Ini yang membedakan dengan cara Sunda tadi. Selanjutnya kita sediakan ijuk untuk menempelkan telur. Ijuk dijepit dengan bambu dan diletakkan di pojok kolam dan dibatasi pematang antara dari tanah. Setelah proses pemijahan selesai, induk dipindahkan ke kolam lain. 7 hari setelah pemijahan, ijuk ini kemudian dibuka atau diangkat, kemudian 2-3 minggu setelah itu dapat dipanen benih-benih ikan. Yang ketiga adalah cara rancak paku. Rancak paku ini luas kolam pemijahan 25-30 meter persegi. Dasar kolam sedikit berlumpur. Kolam dikeringkan, lalu diisi air pada pagi hari. Induk dimasukkan pada sore hari. Kolam pemijahan merupakan kolam penetasan. Batas pematang antara terbuat dari batu. Disediakan rumput kering untuk menempelkan telur. Rumput ini disebar merata di seluruh permukaan air kolam dan dibatasi pematang antara dari tanah. Setelah proses pemijahan selesai, induk tetap di kolam pemijahan. Setelah benih ikan kuat, maka akan berpindah tempat melalui sela bebatuan. Setelah 3 minggu, maka benih dapat dipanen. Selanjutnya cara Sumatera. Luas kolam pemijahan 5 meter persegi. Dasar kolam sedikit berlumpur. Kolam dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari. Induk dimasukkan pada sore hari. Kolam pemijahan merupakan kolam penetasan. Disediakan ijuk untuk menempelkan telur. Ijuk ditebar di permukaan air. Setelah proses pemijahan selesai, induk dipindahkan ke kolam lain. Setelah benih berumur 5 hari, lalu benih dipindahkan ke kolam pendederan. Kemudian yang kelima, ini cara Dubes and Hofer. Luas kolam 25-50 meter persegi. Dibuat parit keliling dengan lebar 60 cm, dalam 35 cm. Kolam dikeringkan lalu diisi air pada pagi hari. Induk dimasukkan pada sore hari. Kolam pemijahan juga merupakan kolam penetasan. Sebagai media penempel telur,
digunakan tanaman hidup seperti Cynodon dactylon setinggi 40 cm. Setelah proses pemijahan selesai, induk dipindahkan ke kolam lain. Setelah benih berumur 5 hari, lalu pindahkan ke kolam pendederan. Pokok bahasan kedua, kita akan membahas seleksi induk. Pada seleksi induk, kegiatan pemijahan merupakan kunci keberhasilan. Induk yang akan kita pijahkan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu induk betina ikan mas dapat dipijahkan pada umur 1,5 sampai 2 tahun. Sedangkan induk jantan mulai dapat dipijahkan pada umur 1 tahun. Secara umum, ciri induk betina yang matang gonat adalah bagian perut membesar ke arah lubang genital, kelamin berwarna merah, membengkak dan mengkilat, agak menonjol, serta jika diraba bagian perut terasa lembek. Sedangkan ciri-ciri induk jantan ikan mas yang dapat dipijahkan adalah bila bagian perut diurut ke arah anus akan keluar cairan putih dan kental. Pada kegiatan pemijahan, induk ikan mas perbandingan jantan dan betina adalah 1:1 dalam bobot atau dalam berat. Induk betina dengan berat 3 kg dipijahkan dengan menggunakan induk jantan sebanyak 4-6 ekor, di mana total berat induk jantan tersebut adalah 3 kilo. Selanjutnya, pokok bahasan ketiga adalah pemberokan induk. Pemberokan bertujuan untuk mengurangi kadar lemak yang terdapat pada saluran pelepasan telur, serta meningkatkan daya rangsangan pada saat induk jantan dan betina dipijahkan. Nah, pemberokan ini dilakukan 1-2 hari sebelum dilakukan pemijahan induk. Selama pemberokan, induk ikan tidak diberi makan. Sehingga nama lain dari pemberokan sebenarnya adalah memuasakan ikan. Sebaiknya dalam pemuasaan ini juga dilakukan pada air yang mengalir. Induk jantan dan induk betina dalam pemberokan sebaiknya kolam dipisahkan secara berbeda. Kenapa harus dipisahkan? Supaya tidak terjadi mijah maling. Kalaupun pemberokan ini disatukan pada kolam atau bak karena keterbatasan kolam atau bak, maka induk betina itu harus ditempatkan pada bagian hulu kolam atau pada bagian pemasukan air lebih tinggi. Sedangkan untuk jantan ditempatkan pada bagian hilir kolam atau pada bagian dekat pembuangan kolam. Hal ini bertujuan supaya induk betina tidak melakukan mijah maling.
Kalau jantan berada pada bagian hulu, induk betina pada bagian hilir, maka bisa saja induk jantan dapat mengeluarkan hormon yang dapat merangsang induk betinanya untuk memijah. Sehingga dalam kegiatan pemberokan ini, air kolam atau bak itu sebaiknya dialirkan secara terus-menerus. Selanjutnya pokok bahasan yang keempat, pelepasan induk ikan ke kolam pemijahan. Pelepasan induk ikan yang akan dipijahkan dilakukan dengan hati-hati. Induk ikan yang stres akibat jatuh mungkin atau terkena oleh benda keras dapat menyebabkan induk tidak memijah. Sehingga pada pelepasan induk ikan ini dilakukan secara hati-hati, dan waktu pelepasan induk ikan itu sebaiknya pada pagi atau pada sore hari. Induk ikan akan memijah pada malam hari sampai pada pagi hari. Selama pemijahan berlangsung, air kolam atau air bak dialirkan secara terus-menerus dengan debit 6-10 liter air per menit, atau kita menggunakan aerasi kalau pada bak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemijahan itu sendiri ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal kesehatan dan tingkat kematangan gonad. Kemudian faktor eksternal adalah volume air, kualitas air, tingkat kebisingan, kemudian cahaya, debit air, dan faktor-faktor luar lainnya. Pada proses pemijahan induk ikan ini tentunya sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan dari kolam pemijahan itu sendiri. Perubahan lingkungan media akan mengakibatkan ikan yang telah matang gonad ini akan direspon melalui otak, kemudian dilanjutkan ke hipotalamus untuk mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian poros hipotalamus atau hipofisa gonad akan memproses gonadotropin releasing hormone tersebut sebagai pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan gonad. Proses itu dapat dijelaskan seperti pada penjelasan berikut ini, bahwa hipotalamus akan melepas GnRH jika dopamin tidak aktif, sehingga fungsi daripada GnRH atau gonadotropin adalah merangsang keluarnya gonadotropin atau GTH yang berada pada hipofisa ikan. Jika GTH keluar, maka hormon testosteron yang berada pada sel TK itu keluar. Sedangkan hormon testosteron akan merangsang dikeluarkannya hormon estradiol 17 beta yang berada pada sel granulos. Hormon estradiol 17 beta ini akan menggertak kerja liver untuk memproses
prekursor kuning telur atau vitellogen untuk selanjutnya dikirimkan ke sel telur sebagai kuning telur. Sehingga dengan demikian pertumbuhan telur akan terjadi. Sebagai pematang sel dari telur itu, maka diperlukan media hormon yang disebut dengan MIH, maturation inducing hormone, atau MPF, maturation promoting factor. Untuk hormon 17 alfa, hormon 20 beta, atau dihidroksi 4 pigmen 3-1 yang bersumber dari sel granulos. Pelepasan induk dilakukan pada siang dan sore, maka induk dilakukan dengan hati-hati untuk tidak terjadinya stres. Proses pemijahan diawali merangsang induk betina, kemudian pada tengah malam sudah mulai memijah, ditandai dengan menempelnya kekaban telur-telur pada kekaban yang telah berisi telur. Kemudian kita pindahkan ke dalam bak penetasan telur. Sebelum dipindahkan, kekaban terlebih dahulu dibilas agar lumpur terpisah dengan telur dan kekaban. Nah, pembilasan ini dilakukan dengan menggoyang-goyang kekaban secara perlahan-lahan dalam air, sedangkan induk ikan mas ditangkap dipindahkan ke kolam pemeliharaan induk kembali. Selanjutnya, perkembangan telur itu dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar dari ikan, di mana lingkungan dan pakan sangat berpengaruh, di mana faktor lingkungan, gametogenesis dibantu oleh hubungan antara poros hipotalamus pituitary gonad melalui proses stimulasi rangsangan. Hormon-hormon yang ikut dalam proses ini adalah sehingga memungkinkan terjadinya melalui penyuntikan implantasi. Tingkah laku pemijahan ikan bermacam-macam. Ada yang dikatakan total spawner, ada partial spawner, dan ada yang big bang. Dikatakan total spawner apabila pengeluaran telur sekaligus habis dan kemudian dibuahi. Partial spawner adalah apabila pengeluaran telur bertahap. Demikian juga pembuahannya yang juga bertahap. Sedangkan big bang apabila induk setelah mengeluarkan telur secara keseluruhan terus mati, kemudian dibuahi dan diikuti oleh ikan jantan juga mati. Jadi big bang ini pembuahan secara total yang dilakukan oleh ikan karena terkurasnya tenaga yang begitu besar yang dia keluarkan sehingga ikan menjadi lemas dan pada akhirnya mati. Jadi pada proses pemijahan ini sangat menentukan derajat fertilisasi dari ikan tersebut, di samping kualitas sel telur dan sel sperma itu sendiri. Demikian penjelasan pemijahan alami. Mudah-mudahan sahabat edukasi dapat memahami. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum.